Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya aku dan aku dia Ibu Empat Anak Kremang. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Di video ini aku mau share cerita tentang pengalaman aku selama merawat anak aku. Aku bakal cerita gimana aku gagal memberi ASI di anak aku yang pertama. Jadi kalau misalnya kalian mau dengerin cerita aku, kalian tonton video ini dari awal sampai akhir. Aku kepengen kalian tidak melakukan hal yang sama yang aku lakuin. Makanya kepengen sharing video ini ke kalian. Video ini aku peruntukkan untuk moms baru, jadi mungkin bisa menambah informasi untuk moms dari pengalaman aku. Nah, nggak perlu lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Pertama-tama aku mau disclaimer dulu bahwa apa yang aku ceritain di sini semuanya berdasarkan pengalaman aku. Kalau misalnya moms di luar sana punya pengalaman yang sama juga dengan aku dan kepengen nambahin gitu, boleh banget untuk tulis di kolom komentar untuk nambahin informasi di video ini. Nah, kita langsung aja ke pembahasan. Nah, waktu aku hamil gitu ya, aku sama sekali tidak tahu gimana cara merawat payudara untuk dipersiapkan memberi ASI kepada anak. Aku juga nggak pernah untuk mencari informasi tentang ini. Pokoknya di otak aku tuh nggak ada sama sekali ilmu tentang menjadi ibu dan mempersiapkan diri. Pokoknya dalam otak aku, begitu anaknya lahir, nanti aku tinggal susuin aja dan dan semuanya lancar, anak aku tinggal netek gitu sama aku. Dan ternyata setelah aku melahirkan tidak semudah itu dan tidak semudah yang aku bayangkan. Langsung aja aku sharing kesalahan-kesalahan yang aku lakuin pada waktu itu. Nah, yang pertama, aku nggak pernah nyiapin PD aku untuk dipersiapkan memberi ASI. Aku sama sekali nggak pernah ngebersihin di bagian puting PD. Misalnya nih, kalian udah hamil umur 8 bulan, di bagian puting itu harus banget untuk dibersihin setiap kalian mandi. Dampaknya kalau misalnya nggak dibersihin, yang pertama ASI itu agak sulit untuk keluar. Terus yang kedua, di bagian pentil PD itu jadinya keras, jadi nanti bayinya nggak ngerasa enak ketika kita nanti mau memberikan ASI sama bayinya. Karena nggak dibersihin itu juga membuat daerah PD kita tuh jadi sakit ketika memberikan ASI kepada bayi. Nah, jadi buat moms di luar sana, kalau misalnya memang mau ada rencana atau plan memberi ASI secara eksklusif untuk bayinya, PD-nya harus sering-sering dibersihin, terutama di usia kehamilan 8 bulan. Kesalahan yang kedua yang aku lakuin, aku selingin anak aku dengan sufor. Jadi waktu itu kan aku melahirkan di rumah sakit dan aku cukup lama gitu di rumah sakit itu, sekitar 4 hari. 4 hari itu anak aku diberi sufor sama si susternya. Tahun 2012 itu kayaknya kebanyakan rumah sakit tidak ada support untuk ibu langsung memberi ASI gitu, nggak kayak sekarang lah pokoknya. Jadi setiap bayi yang baru lahir itu langsung dikasih support, tidak dikasih langsung ke ibunya. Terus kemudian barulah aku berusaha untuk memberi ASI ke anak aku. Dan hari pertama itu nggak langsung keluar seperti yang aku bilang tadi, tapi PD aku tuh bengkak dan buat aku demam, itu sakit banget. Aku sampai demam 2 hari. Aku mutusin di situ untuk urut. Pokoknya aku di situ diurut gitu di bagian PD dan kemudian keesokan harinya langsung ASI aku tuh deras keluarnya banyak banget. Aku mulailah nih memberi ASI ke anak aku di hari ke-6. Nah, ini kesalahan aku berikutnya. Aku lupa tadi udah kesalahan keberapa. Aku nggak tahu gitu kalau misalnya habis memberi ASI atau memberi sufor ataupun apalah, pokoknya memberi ASI kepada bayi itu harus disendawain. Dan di situ aku sama sekali nggak punya informasi dan ilmu itu dan sama sekali kayak bego banget gitu. Jadi waktu anak aku udah nyusu nih sama aku, dia udah kenyang, dia muntah gitu. Jadi naluri seorang ibu kan ngeliat anaknya kayak gitu pasti khawatir loh, ada apa gitu sama ASI. Jadi aku suka nyalahin ASI aku nih dingin lah, ASInya basi lah, ASInya nggak bagus. Pokoknya banyak banget pikiran-pikiran negatif di dalam pikiran aku tentang ASI aku karena melihat anak aku tadi selama aku beri ASI dan kenyang dia muntah. Padahal itu kesalahannya karena aku tidak sendawain anaknya. Jadi di situ aku mulai nih kasih dia selang-seling atau gantian gitu. Kadang aku kasih ASI, kadang aku kasih support, dan akhirnya PD aku ngambek. Jadi ASInya nggak lancar dan membuat bayinya ngambek juga. Jadi dia bingung gitu, kok ini beda. Terus nanti dikasih support lagi pakai botol kan beda lagi, dan anaknya jadi bingung puting. Aku udah nyobain gitu untuk tetap
kasih ASI tapi anaknya rewel dan kayak teriak-teriak gitu lah pokoknya nangisnya. Aku juga udah usaha gitu konsultasi sama dokter SPOG, terus aku juga dikasih vitamin, terus di situ aku juga nyobain obat kampung gitulah ya, kayak disuruh minum ini, disuruh makan ini. Aku udah cobain semuanya, tetap ASI aku tidak lancar. Dan ternyata aku baru tahu sekarang harusnya aku kasih aja gitu ASI ke anak aku, karena aku selang-seling kan kasih support terus kasih ASI lagi, jadi mampet kayak keran loh, jarang dipakai jadi kotor, keluarnya dia nggak lancar. Seharusnya aku kasih aja terus anak aku ASI dan nanti akan dengan sendirinya ASI itu deras. Jadi di situ aku memang benar-benar kurang ilmu tentang memberi ASI ke bayi. Itu semua kesalahan-kesalahan aku yang nggak boleh kalian contoh. Jadi pelajaran dari semua pengalaman aku selama gagal memberi ASI kepada anak aku yang pertama, kalian harus punya niat yang kuat banget untuk memberi ASI ke bayi, karena di sini kita bakal banyak mengorbankan selain waktu, tenaga, energi, uang juga. Dan yang kedua, kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita, termasuk suami, ibu kita atau ibu mertua, semuanya harus berpartisipasi untuk nyemangatin kita. Kalaupun kalian merasa nggak mendapatkan itu, minimal kalian yang harus mensupport diri kalian kalau kalian tuh bisa gitu memberi ASI untuk bayinya. Terus yang ketiga yang bisa diambil dari cerita aku, kalau misalnya bayinya kayak kurang seneng, baru beradaptasi saat kita memberi ASI, apalagi anak pertama, tetap aja terus kasih. Nanti lama-lama mereka akan beradaptasi, akan ada waktunya si bayinya jadi udah ngerasa enak gitu ketika kita memberikan ASI. Dan di sini juga aku ngerasain pertama kali di anak pertama itu sangat luar biasa banget, karena aku agak susah untuk memberi ASI ke bayi aku. Buat moms di luar sana lagi berjuang untuk memberi ASI untuk bayinya, terus semangat. ASI adalah yang terbaik yang dikonsumsi untuk bayi kita, jadi terus semangat, terus berjuang apapun yang terjadi. Kecuali kalau misalnya mamsnya sakit atau memang ASInya udah diusahain gitu tetap nggak keluar, ya jalan satu-satunya memang support. Jadi tetap semangat aja, yang penting anaknya sehat, yang penting udah berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk anak kita. Oke, sekian video sharingku kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di cerita aku berikutnya atau cerita pengalaman aku berikutnya. Jangan lupa untuk tekan like-nya kalau misalnya kalian suka cerita pengalaman aku seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.